Hai guys ya. Sorry, udah lama gak nge-host teknologi, Cuk. Ulang-ulang ini masih jadi blooper nih, anjir. Ulang ya, jadi hai guys, jadi selamat datang lagi nih di Best Third Season yang keempat. By the way, gimana kabar kalian semua? Karena lagi masa kayak gini ya, kita cuma bisa di rumah aja. Tapi yang pasti kita bakal nemenin kalian di rumah nih bareng Kornet. Ada Koheri, ada Bapak Agus, ada Bapak Admin yang gak penting di bawah sana ya. Dia juga nanti bakalan ada Oji juga yang nyusul. Jadi kita bakalan bahas tentang M2. Gimana Bapak Kornet? Gimana apanya nih? Kan Bapak sebagai caster. Ya gimana apanya? Oh ya benar juga, nggak ada pertanyaannya ya? Iya. Terus gue jawab M2 adalah turnamen dunia Mobile Legend. Betul. Ini udah jalan hari keberapa ya Net ya? M2 ya? Ini hari kedua. Hari kedua. Total berapa hari? Kayak MPL-MDL kan panjang banget tuh ya? 3 bulan bukan? Group stage cuma 3 hari, kemudian playoff 3 hari juga. Jadi total 6 hari. Oh. Total 6 hari. Tapi mereka sudah karantina dari tanggal 3 Januari. Karantina di Singapura. Playernya di Singapura semuanya, caster only yang English caster doang kayaknya. Sisanya di Indonesia. Padahal sebenarnya lumayan tuh ya tiket menuju Singapura buat cuci mata. Gak ada apa-apa juga sih. Tapi di sana berarti mainnya juga di stage atau di tempat studio gitu Net? Di stage harusnya. Untuk sementara di grup stage kayaknya di hotel terus dijadiin kayak stage gitu. Kayak dikasih sekat duduk apa semua. Harusnya playoff-nya sih di stage ya. Cuma gue nggak tahu bakal segede apa. Belum dapat info dan kayaknya nggak ada penonton juga. Atau sebenarnya ada penonton cuma untuk di invite aja untuk beberapa orang gitu. Jadi nggak bakal dari supporter dari masing-masing tim gitu kali ya. Mungkin orang-orang yang berkepentingan lebih tepatnya atau ya, orang-orang yang berkepentingan itu yang lebih tepat karena COVID juga kan. Benar. Susah masuk ke Singapura. Oh berarti sebenarnya masih belum tahu banget juga ya. Maksudnya belum fix apakah nanti finalnya bakal ada stage atau enggak gitu ya. Udah fix untuk masalah stage-nya, cuma gue nggak tahu soal stage-nya tuh kayak gimana. Oh oke. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ini udah malam gak bisa teriak-teriak gue. Teriak dong. Ini yang lain mana nih? Aquam, Oji. Oh iya. Gue mau tanya ini sih. Net mau tanya kan sebenarnya kalau kita lihat M2 ini ada 2 tim Indonesia kan yang lolos gitu kan. Ada Alter Ego sama RRQ. Dimana kalau nggak salah sebelumnya lu juga sempat ngomong kan RRQ ini udah lolos grup dan pasti masuk ke upper bracket ya? Yes, untuk playoff-nya benar. Upper bracket dan berarti tinggal satu lagi tim dari Indonesia yaitu Alter Ego yang besok akan bertanding juga memperebutkan satu tempat di lower bracket. Iya. Udah tahu belum sih lawannya siapa, Net? Besok itu sudah tahu untuk Alter Ego bakal ketemu sama Unique Deusvold dari Rusia. Unique Deusvold. Lower bracket ya? Kalau menurut lu sendiri chance Alter Ego lolos ke lower bracket gimana Net? Menurut gue sih ya 99%. Karena 99%. Karena pemain-pemain dari Unique ini kebetulan dia track record-nya itu kayak tidak terlihat ya, dalam artian turnamen-turnamen di Rusia itu nggak terlalu terlihat, dan pas kemarin main pun metanya menurut gue kayak jauh ketinggal gitu loh. Walaupun sebenarnya di match yang dia kan main berarti 2 kali. Match 1 tuh kayak ketinggalan banget, match 2 dia udah mulai nyusul nih. Nah gue nggak tahu nih selama dia libur di hari yang sekarang nih dia bakal latihan atau enggak. Cuma tetap aja menurut gue dari segi mekanik sama meta sama dari draftnya anak-anak Indonesia menurut gue bakal lebih jauh sih. Oke. Jadi sebenarnya masih ada chance banget lah ya Indo untuk bisa at least ada di final. Nah kalau itu setelah Alter Ego lolos ke
Tanggung. Setelah Alter Iya. Ego lolos ke lower bracket, ini udah tahu belum kira-kira lawan-lawannya siapa? Berarti kan tinggal memperebutkan dua posisi 2 dan posisi 3 dari masing-masing grup gitu kan? Apa diacak lagi atau gimana, Net? Skema buat lower bracketnya? Lawannya nanti taunya setelah hari esok sebenarnya, karena besok kan semua tim akan merebutkan untuk posisi lower bracket tuh, yang 4 di bawahnya. Jadi baru taunya besok siapa yang menangnya itu. Jadi belum bisa tahu. Oh iya. Tapi belum tahu bagannya ya berarti. Kalau sepak bola kan misalkan lo udah tahu nih kalau lo menang lawan ini, kemungkinan berikutnya akan ketemu antara tim A dan atau tim B gitu yang menang gitu kan. Harusnya tahu ya, cuma gua nggak megang kemarin tuh, gua nggak iya, tapi ketahuan kok nanti bakal ketemu siapa-siapanya. Cuma kalau misalkan boleh dikira-kira ya, kalau misalkan gua lihat dari jadwal, harusnya nanti dia kan grup C ya, si Alter Ego tuh peringkat 2. Dia itu akan ketemu, dia itu harusnya kalau lihat dari jadwal gua nge-case kayaknya ya, dia bakal ketemu pemenang dari yang juara 2 grup A lawan juara 3-nya grup C. Gitu. Juara 2-nya grup A itu berarti RSG, itu dari tim Malaysia. Juara 3 dari grup C itu berarti dari Jepang. 10 Second Gaming. Jepang susah gak sih, Net, lawannya? Kayak gue gak tau kenapa banget. Ya, Jepang tuh biasa aja loh tadi gue lihat. Gak ada ngeri-ngerinya loh. Iya, digosipin 10 Second bakal membludak. Jepang berisik gak, Net? Jepang berisik gak? Berisik sih online aja. Ini sih lebih berisik orang ini sini baru datang kagak ada assalamualaikum lu serot aja. Assalamualaikum. Sopan santun di SD lo remet PPKN lo. Dia gitu. Kalau PLKJ PPKN nggak cabut gue pas SD. PLKJ jadul banget. PLKJ apa PKJ? Ya, gue tahu tapi gue lupa singkatannya. Gak ada penjaskes adanya. PLKJ ada, Net. Assalamualaikum. PLKJ apa? Salam. Pendidikan, lingkungan, kesenian, Jakarta. Oh, ya, jadi itu kayak iya, sorry gue bukan orang Jakarta, bro. Oh iya bener cuy, dia kan di Banten, kagak ada. Berarti PLKC. Pendidikan, lingkungan, kesenian, Cilegon. Gak ada. Bang Jebret mana? Ada, lagi di kopi Manakala. Oh iya. Lu ngechat gua tuh mau ini kan ke sini kan Ji, tapi lu sendiri. Apa enggak kangen doang gue. Nggak mungkin seorang Oji kangen Kornet. Ini kok Oji sama Agus lihat sama-sama ada bingkai foto di belakangnya tuh. Lu briefing dulu tadi. Dong. Lo bingkai foto ini... baru bingkai foto. Coba Leminho ngomong, Cok. Ngomong. Tuh, motivasi lo apa naruh Leminho bilang, Ji? Motivasi lo nih kamar adik gue XO lo ngeliat no. Lo begini Ini kan masih direnov ya Ji ya? Gus. Taruh dong gue bahas M2 dulu dong. Mantan gue tuh gue bahas M2 dong. Ya udah sapa dulu dong nih, mirip gue gak tuh? Di Sabi, mirip tuh. Ya, mirip sih lubang hidungnya doang. Semir pakai kiwi. Tapi kalau ngomongin M2 sebenarnya Indonesia ada paling strong gak sih? Kalau di sini. Kalau ngomongin peringkat negara ya. Indonesia mah nomor 1 ya. Jadi kayak sia-sia nggak Munton bikin event kalau Indonesia pasti juara. Kagak lah. Brand e-sport tuh negara mana, Ji? Nggak ada sia-sia apa? Filipina. Brand kan kuat juga ya. Kalau gue lihat kayak dari. Itu yang ngalahin Alter Ego tadi. MPLI bahkan gue lihat juga ya. Tuh brand kayaknya lumayan cukup bahaya juga sih buat Indo. Kayaknya. Bahkan ada fun fact-nya. Apa tuh? Sebelum jadi brand, namanya itu Ederman. Dan Ederman. Nama timnya. Eider. Dan Ederman ini juara se-Asia Tenggara di Indonesia kemarin turnamennya, pas di Indonesia. Juara apa? Juara MSC. Tapi itu udah lama. Ji, gue boleh request nggak Ji? Apa tuh? Muka lu tutupin aja tuh pakai kipasnya tadi. Kayak lebih cakep gitu. Nah, mantap. Nah, ini udah paling bener ini. Terus Burmes Gold ada kan nih? Ada. Itu juga udah lolos ke upper bracket. Dari Myanmar. Ten Second Gaming. Lebih kayak kalau lihat track record Burmes Gold yang lebih ngeri ya. Ten Second Gaming secara histori. Jepang. Tenis Jepang. Oh, BG ya, BG ngeri emang.
Tapi kalau ketemu RRQ nggak tahu ya. RRQ kayaknya lebih ngeri sekarang. Gue aja kaget tadi lihat permainan RRQ. 2-0 ya, bantai-bantai cuy. Aduh. 2-1 tapi terakhir. Sin sama Albert turun juga, maksudnya dua carry Itu, gitu turun. Dia main semua kebetulan. Jadi kayak role bisa diubah-ubah. Cuma 3 pondasinya masih tetap parah emang, makanya gue kayak liat nonton RRQ, wah gila sih. Kayaknya sih lebih ke arah motivasi dia kan di M1 sempet gagal kan untuk juara 1. Jadi kayaknya ini bakalan kencang banget sih dia gencar buat ngamanin posisi dulu. Enggak sih, menurut gue emang Lemon tuh emang alien aja udah. Aneh banget mainnya bisa pinter gitu. Nggak tahu udah, padahal jarang main Mobile Legends. Itu kita ngomongin dari sisi e-sportnya ya. Cuma kalau dari segi fundamental tuh kemarin tuh dari player-player pas baru nyampe Singapura tuh pada ngoceh. Gue kayak berasa orang sakit nih di ini. Terus yang lain-lain juga pada ngoceh, terus snapgram-nya. Itu ada curhat-curhat ke lo, pada nggak sih? Oji tuh, tahu Oji. Gimana Ji? Ceritain dong Ji. Gimana Ji? Emang di sana diapain aja di karantina? Di Singapura? Ji. Nggak ada apa-apain. Mereka cuma literally di kamar doang. Udah. Sini gue aja deh. Oji gue kira tahu, biar ngomong maksudnya. Jadi gue lagi story Jota Slim. Selepas aja. Jadi pas mendarat di Singapura tuh ada 3 dari RRQ itu, ada si Sin, kemudian si Gendut, si R7, Lemon, Whisking tuh enggak kayaknya. Kayaknya cuma 3 deh, itu cuma sama Lemon. Jadi 3 orang ini ternyata hasil PCR swab test mereka itu tuh rumah sakitnya tidak standar internasional Singapura. Jadi bisa dibilang agak sedikit diragukan gitu. Nah, akhirnya ketika dia kenapa? Rumah sakit apa klinik kalau kayak gitu? Nah, itu standar. dia. Antara bukan. Rumah sakitnya itu nggak yang kerjasama gitu, nggak internasional. Iya, jadi ketika di Singapura, karena Singapura ketat banget, masih kayak dicurigain gitu, takutnya ternyata hasilnya palsu kan. Makanya mereka dilarikan dulu ke rumah sakit dulu untuk melakukan PCR lagi di rumah sakit itu. Jadi swab test lagi dan menginap di sana, kayak gitu. Tapi nunggunya cukup lama karena rumah sakitnya ke bandara, mobil ambulan ke bandaranya itu datangnya berapa jam ya nunggu 12 jam gitu kok nggak salah. Pokoknya lama banget. Jadi mereka PCR di bandara? Enggak, di rumah sakit. Jadi kan dianterin ke rumah sakit dulu, stay di rumah sakit. Jadi dipantau dulu. Kalau emang benar-benar mereka ternyata hasilnya sudah negatif, baru akhirnya ditaruh ke hotel, dikirimkan ke hotel. Nah di hotel itu di ini lagi, di karantina lagi. Sekamar itu cuma 2 orang selama 14 hari. Tapi emang mereka di sana berapa hari, Net? Dari tanggal 3. Sebulan sih jatuhnya ya. Sebulan jatuhnya. Enggak sih, bisa dibilang 24 atau 28 hari. 24 hari lah. Lebih, atau 28. Lama lah di sana pokoknya. Enggak tahu deh, mereka kelar event kan tanggal 24. Nah, enggak tahu mereka masih stay di sana atau langsung pulang, gue enggak tahu sebenarnya. Kalau misalnya mereka masih kan kelarnya kan 24. Biasanya itu 25 ada pulang lah ya. Besoknya langsung pulang. Biasanya sih tanggal 25 gajian sih, Gus. Enggak, tergantung regulasi. Tergantung regulasi sih menurut gua. Tahu aja kere lo, Cak. Aduh. Oke, apalagi ya? Berarti Net, aku mau tanya dong, Net. Nah, tuh nanya dulu dah. Ini. Tadi kan kalau lu bilang kan Rusia biasa aja. Dari pola permainan, kemudian juga metanya juga menurut lu biasa aja gitu kan. Tapi ada satu yang menarik nih yang gue lihat. Boleh. Talent dari Rusia itu paling banyak di M2. Ini ada apa ya talentnya, casternya? Kalau lu lihat posting, gue sempat kaget sih waktu itu lihat postingannya MPL Indonesia kan. Jadi ada caster Rusia itu 9 orang. Paling banyak. 9 orang. Indonesia 7. Di atas Indonesia tuh ada Rusia. Ini ada apa nih? Kenapa Rusia sebanyak ini? Apakah memang lagi expand besar-besaran di sana di Rusia? Itu total talent casternya kok apa gimana? Harusnya ya. Harusnya. Total talent sama analis. Iya 8. Sama analis. Banyak kan? Gue baru nggak. Itu kali analisnya lebih banyak kali buat debat ya. Kan pikiran analis kan banyak. Nggak cuma satu perspektif. Apa ini kali?
Gue punya jawaban. Ini kalau Apa? kalau lagi analis nggak suka terus berantem digantiin yang lain gitu kan. Nggak Biasanya kan gitu. Rusia Nggak suka gitu. berantem. Horor Nggak gitu. bener, depak-depakan kerjaan. Nggak gitu sih. Nih, gue kalau menurut analisa gue kayaknya karena tiap negara itu kan beda-beda. Jadi dilempar kan si clean sheet itu dilempar ke negara masing-masing. Indonesia pun juga playoff punya acara tersendiri sebenarnya. Namanya Quickie. Jadi kita kayak bakal ada sedikit mini talk show gitu di playoff-nya. Nah itu juga kita mengambil beberapa casternya akan jadi host kayak gitu. Jadi lumayan banyak talentnya. Nah mungkin Rusia juga melakukan hal yang sama. Makanya mereka butuh talentnya itu lumayan banyak kayak gitu. Tapi gue nggak tahu nih acaranya namanya apa gitu. Diskusi Indonesia. Nggak, Nah. sekalipun ada kita susah nyari keywordnya ya, soalnya nggak pakai huruf abjad coy. Iya. Nggak pakai bahasa Latin. Iya makanya. By the way kalau misal perbedaan dari M1 sama M2 apa tuh? NetG. Perbedaannya M1 tuh World Cup Beda yang pertama, tahun M2 lah. World Cup yang kedua. Season yang kedua. Nenek-nenek lagi salto juga tahu bang jawabannya bang. Perbedaannya dari online sama venue. offline. Online sama offline. Kalau dulu dari playoff-nya tuh offline semua berarti ya M1 ya? Jadi tuh dulu playoffs-nya enggak dari group stage juga offline. Dia di hotel. Abis itu playoff-nya grand finalnya juga di stadion. Di stadion. Nah, kalau sekarang kan group stage juga offline tapi tanpa penonton. Dan kalau misalnya nanti playoff-nya nggak tahu, tapi tetap pasti nggak bakal ada penonton. Kan strict banget dari Singapura. Iya sih. Berarti dari segi venue hype-nya berkurang ya daripada M1 yang kemarin. Dari venue. Venue. Ya, pastilah. Nggak ada penonton, apapun pasti bakal berkurang. Musik aja yang manggung Ariel Noah juga berkurang. Ada Hype-nya. nonton. Sian dong Ariel dong. Ada ini nggak sih Ji? Apa? Ada kuda hitam nggak sih di M2? Jadi kayak yang sebelumnya di M1 nggak ada, terus di M2 nih kayak jadi rising star-nya gitu. Gue sejujurnya lupa sih M1 tuh ada siapa aja sih grupnya. M1 Mobile Legends, bentar gue cek ya. M tuh bukannya tadi disebut yang itu ya 10 second ya? Orang pada bilang nih 10 second bakalan ngeri, tapi kata Cornet biasa aja. Jepang mah jagonya itu game fighting, udahlah. Atau kan sebenarnya paling jago kalau game fighting. Apa tuh? Atau sebenarnya menurut gue kelihatan cupu tuh gara-gara ini deh, Gus. Kayaknya gara-gara emang di grupnya itu grup neraka banget itu. Grup C itu grup neraka cuy. Ada alter ego sama si Brand. Makanya kelihatannya cupu. Emang lawannya pada jago-jago. Dan gue yang malah Cornet bilang Rusia biasa-biasa aja. Gue nggak tahu kenapa ya. Rusia itu kayak menurut gue agresif aja. Memang bagus aja gue suka mainnya. Walaupun ya kasarnya mekaniknya rendah. Mungkin makronya rendah. Ngerti gak sih? Nggak, gue bilang biasa-biasa aja tuh dibandingkan tim Indonesia. Biasa baku hantam langsung soalnya ya Ji. Nggak jadi. Dia rilis Mobile Legends soalnya berapa lama sih? Kalau di sana kurang tahu gue di Rusia. Gitu. Jadi kalau menurut gue kalau misalnya dia dari scene kompetitifnya jalan, terus scene pro-nya juga muter terus cepet generasinya, itu menurut gue kuat sih Rusia. Gue nggak tahu kenapa. Sotoy aja biasa, gue kan paling sotoy. Makanya mungkin dulu. Kagak benar. Yoi, soye aja dulu, kagak bener aja dulu. Bener belakangan. Makanya talent dari Rusia banyak kan. Mungkin bisa sambil menganalisa kekuatan dari tim negara lain gitu kan. Terus coba diimplementasikan di Rusia. Jadi. Soye. Nanti yang penting ngomong dulu. Dan gue malah ngomong apa Net? Yang masalah itu tadi talentnya, kenapa lo punya jawaban kenapa kebanyakan talentnya? Ada acara tersendiri, gue bilang. Acara tersendiri. Sotoy aja gue. Oh, ya dulu. Kalau ada acara sendiri bukan sama, kita juga ada. Ya kan tadi udah gue jelasin. Maksudnya karena di Indo ada. Punya. Jadi soalnya per develop masing-masing negara kalau nggak salah infonya. Jadi kayak ya gimana caranya? Maksudnya kasar gitu. Gua nih Indo tuh kayak pengen punya acara sendiri, IO-nya terus itu benar-benar sendiri, bukan sounding dari pusat kalau nggak salah. Masing-masing negara mempunyai apa masing-masing gitu. Segmen tersendiri intinya mah. Simpelnya ada segmen-segmen tersendiri. Tadi kan gue sempat tanya si Cornet nih. Kalau Cornet yakin nih besok si Alter Ego lawan siapa? Unique Defu. Cornet bilang 99% lolos. Menurut lu gimana, Ji? Enggak, gua enggak percaya sama Cornet. Enggak 99%. Enggak napan ya. 98 Ji. 100.
Nah, dia aneh banget tau nggak? Tadi beberapa menit yang lalu dia bilang, enggak, menurut gue Rusia tuh nggak biasa-biasa aja, pemainannya agresif. Kalau dia ngomong kayak gitu berarti Rusianya jago dong. Berarti bisa ada kemungkinan untuk ngalahin Indonesia. Tapi dia jawab 100%. Berarti 0% dia ngalahin Indonesia. Enggak, Benar gue gak ada juga, bilang lu buat nggak ngalahin konsisten, Indonesia. Ji. Enggak, bukan. Kan gue bilang Rusia bagus, Iya, agresif mainnya. Mm-mm. Tapi gue gak bilang untuk Rusia bisa ngalahin Indonesia. Coba di replay ulang. Ya, Gak ada, gue cuma bilang gue secara suka tidak agresif. langsung- secara Gue tidak suka langsung bilang tidak- agresif. secara tidak langsung tidak setuju dengan kata-kata gue kalau Rusia itu biasa aja. Iya betul. Kan gue bilang agresif. Gue suka mainnya Rusia. Kalau lo setuju lo bilang biasa aja, berarti emang 100% karena pemainnya biasa aja. Tapi lo kasih Enggak. argumen yang kuat kalau Yaudah, ada mendingan kalian agresif sweet dari- udah Iya pada kan berdua. gini, gue bilang dia nggak biasa aja belum tentu dia bisa menang sama Indonesia. Kan gue cuma bilang pemainnya agresif. Gue suka. Tapi lu ngomong 100%. Untuk Iya. Indonesia udah pasti lah. Kau lu sebenarnya nggak- maunya yang mana, Ji? Ini kita bukan Nah. ngomongin dukung sama predik. Ini kan koher boy. Wah, Iya. bener-bener deh. Rara nih Kan gue emang bilang kayak ini. prediksi. Gue tetap 100% Altrigo, tapi gue nggak bilang pemain Rusia biasa-biasa aja. Ngerti nggak maksud Jadi gue? nggak 100%. 100% lah. 99. Masih ada Nggak, 1% gua kemenangan, setiap tim itu pasti bisa menang. Jadi gue bilang Iya. 99. Nah kalau gue Iya, sotoy iya aja. lah. Nah Iya. kalau gue sotoy aja menang 100% gue. Seperti yang Altrigo. dulu sering diomongin lah ya, di atas langit ada udil ya. Jadi The besok Sky. Altrigo harus menang. Ah, Atas menang. langit ada Sky. Pasti menang. Menang. Walaupun agresivitas ngaceng pol Rusia gila kocak banget, seru banget tadi, ngacengan banget mainnya. Rusia. Seru. Enggak sih. Justru di match 1 dia penakut banget kalau lo tonton. Match 1 unik main. Mereka 4-4 di bawah. Nggak ada yang ngebuka open war tuh, nggak ada. Selalu dari Yuzongnya doang. Kaja nggak pernah flicker narik tuh, nggak pernah. Itu penakut banget. Nempel Oh itu turret yang mulu. ngakes ya? Yang ngakes ya? Iya. Ya, Gue bilang match 1 tuh tidur itu gue. kayak gue bilang perkembangan dia tuh lumayan cepat karena dari match 1 ke match 2 itu beda banget. Pas Makanya gue yang bilang ngakes nggak dia agresif. agresif banget. That's why gue bilang mereka mainnya biasa aja karena mungkin dari segi mekanik dan lain-lainnya mikro makronya juga jauh sama Indonesia apalagi. Setuju kalau mikro makro ya, tapi agresif. Pas gue ngekes, oh game 1 gue tidur tuh nggak nonton tuh. Katanya yang kajanya nggak narik-narik. Kata Iya itu Momo-chan. ini banget penakut banget. Kaja nggak narik-narik buat apaan main kaja nih main Iya, cowok. Iya. Kata Nggak ada Momo-chan, agresifnya nggak ada. kata Momo-chan bahkan bikin fleeting time. Katanya. Fleeting time tapi nggak Hah? narik-narik. Iya, Nah, udah item yang fleeting besar. time ya udah. Tahu gue fleeting time yang bell cooldown-nya cuma berapa second doang kan tuh, 12 second ya. Tapi pas gue ngekes habis itu dia lumayan ngacengan. Percuma kan bikin fleeting time kalau nggak dapat assist sama kill. Sampai gue ngomongin gitu lagi nge-cash. Oh, iya ya. Jadi Tapi nggak apa-apa sih, emang Wasted maksudnya ya emang kayak gitu. Maksud gue caster itu yang di luar ngomong strike ya udah wajar gitu. Tapi kalau di Indonesia gue nggak tahu orang apa masih bisa nerima atau enggak gitu loh. Yang kayak lo bilang Berat. dia main fleeting buat apa gitu. Takutnya ada salah paham. Ada yang nerima, ada yang enggak. Tapi Iya, kalau gue betul. sih Ya, Betul, Indonesia gua tuh nggak- kayak gitu maksudnya ya. Betul. Orang-orang Indonesia. Tapi karena Kalau gue orang diajar, caster luar mah, hah? karena gue diajarin langsung dari si Volva yang ceplos-ceplos, gue biasanya nge-cash kayak gitu. Kayak menurut gue, ya kenapa dia bikin item ini, kalau menurut gue emang salah ya salah menurut gue. Tapi kalau emang dia benar ya benar. Gue kayak gitu straight banget. Gue kayak bodo amat netizen ngina gue tau enggak. Tapi ya menurut data yang gue pegang, sama pengalaman yang gue tahu, dan item yang bagus atau enggak, dan definisi item itu kayak gimana, gue pasti omongin. Hmm. sebenarnya kondisional juga sih kayak gitu ya untuk dari segi item-item mah sebenarnya. Enggak. Buat rambut dong, Kondisional. kondisional. Kalau fleeting Betul. time mah Conditioner. kayaknya wajib kali ya. Salah. Apa? Wajib kali, Cak. Cuma wajib apa? kali fleeting time. Kaja. Iya. Iya. Tergantung cuman di dulu hero-nya lah. sih. Kalau Kaja, gue kan bukan user Kaja jadi gue nggak tahu ya. Cuman kalau kayak hero-hero Valir Tapi gitu gue ya, nggak proper aja Kaja di support lagi sih gue. Lebih di Kalau samping kalau gua. lo kurang mainnya ya. dapat assist banyak sih bagus. Ya Kan sih. ultinya Apa? jadi Aja. ke resetnya cepet. Tapi kalau lo mainnya penakut percuma, makanya gue kayak liatnya ngapain dia bikin fleeting time kalau lo Apaan mainnya sih Ji lo penakut bikin kayak gitu. tahu lo Ji lo penakut amat sih orang udah Sat, bikin gue fleeting mah time. bikin Windtalker sampai BOD langsung Kaja gue. Pas dipecut jadi pedang. Cetak dis gitu. Sorry bro, nggak zaman plating time. Berarti Gak ada jadi untuk apa, pedang. kadang So far- kurang ya. Iya berarti nggak ada so far, dicengin nih. Aku mana ya? Gue baru mau nanya loh. Aku mana? Nggak dikik kan? aku lagi di pengajian kayaknya Ji. Berarti bisa disimpulkan jadi imam mungkin lawan Berubah ya? terberat buat Indo kayaknya mungkin dari Filipina ya, Brand. Ya dari dulu, dari MPL kemarin juga. Final Iya, kan? Burmas punya gol dia. itulah. Kayak cinta Burmes lama yang gol. belum kelar gitu ya. Menakutkan, cuma kayaknya masih ituan Filipin deh feeling gue.
Ya Filipina mungkin karena komunitas MLBB-nya tuh kelihatan gede juga. Viewersnya juga gede loh. Gue tadi pagi ngecekin. Iya itu. Ketiduran kalau dikit Myanmar lagi. Kan masih kebagi kan. Gimana ya? Biar di sananya bisa itu sama Brazil sih. Brazil tuh kayaknya bisa gede juga harusnya. Gede yang main ada gluolnya. Makanya itunya itu aja bisa gede maksud gua ngerti nggak sih lo? Gede banget kan? Segede itu juga kan katanya di Latin sana. Gede banget, parah. Nah, harusnya bisa juga gak sih Mobile Legends? Gimana menurut lo Koyer Boy? Bisa gak sih? Tapi kayaknya iya deh. Kalau gue perhatiin Brazil kalau kayak hero lagi kan game-game tembak-tembakan kayaknya memang komunitasnya tuh kenceng banget ya. Kalau MLBB-nya sih gue kurang tahu dah tuh. Kalau Brazil gue nggak tahu sih, tapi kalau game yang berhubungan dengan tembak-tembakan tuh di Brazil besar. Kuat. Kelihatan banget ya kok ya. PC mau game handphone semua besar di Brazil. Oh suka. Kayak barbar juga orang sono ya, nggak suka tembak gitu ya. Iya cowok kayaknya. Itu yang gue rasain sih dari gue main. Lo nggak tahu tuh yang siapa namanya This is Brazil. Siapa namanya? Ini Vin Diesel. Ronaldinho. Neymar. El Papa SPP berarti ya. Ngomong Ronaldo. Taunya Pablo Escobar doang gara-gara baru nonton. Pablo Escobar juga kagak di Brazil Jambul. Meksiko bang. Meksiko. Jauh lagi banget. Nonton gue baru season 3. Pablo Escobar itu dari Kolombia. Gak ada. Makanya gue demin aja. Gak ada. Net J tadi kan kita kan ngomongin si Alter Ego yang besok akan lawan dari Rusia kan. Sedangkan RRQ juga ini kan udah lolos masuk ke upper bracket. Udah tahu lawannya belum sih? Atau nanti BG lawannya ya, salah satu ya? dari BG nggak sih Ji? Lo tau nggak? Salah juga sih gue nanya Uji. Apaan? RRQ Omega? RRQ Omega? Brand BG. Oh di cross? Iya. Bukan A ketemu C? Enggak nih, jadi pokoknya BG brand Omega RRQ. Apa? Kenapa BG brand? BG brand. Itu belum dijelasin gua. Pokoknya BG brand. Oh, oke. Kalau lo belum jelasin berarti benar. Di crossnya tuh A ketemu C, B ketemu D. Karena yang pemenang A itu adalah BG, pemenang C itu brand, kemudian pemenang B-nya itu Omega, D-nya itu RRQ. Iya. Nanti upper bracket langsung ketemu sama upper bracket. Jadi RRQ akan ketemu sama si Omega dari Filipina. Omega dari Filipina. Abis itu berarti langsung naik ke final ya? Kalau kalah turun gitu ya? Belum ke final dulu. Final upper. Belum final upper juga, itu masih semifinal kalau nggak salah. Iya, karena 4 tim kan. Panjang banget ya. Kan 4. Itu langsung ke final upper. Iya. Kalau menang langsung final. Langsung final upper. Itu turun. Nah, terus habis itu turun. Udah selesai itu. Final upper itu, final upper turun. Kalau kalah di upper bracket itu akan turun ke lower bracket kan? Betul. Oh. Oke. Ntar di lower baru baku hantam. Kalau di lower berarti. Jadi idamanya ini RRQ bisa menang di upper bracket, sedangkan si Alter Ego ini bisa menang di lower bracket. Udah pasti. Amin Allah, amin. Ya Allah permudah jalan mereka, amin. Pasti. Kayaknya udah pasti menang Indonesia mah. Yakin sih gue RRQ minimal bisa bisa tembus final lah ya. Ya minimal final. Iya. Itu paling minimal. Cuma ngomongin masalah penanganan COVID ya. Kan yang satu tim lagi PUBG Mobile kan juga ke Dubai gitu kan. Maksudnya di Dubai tuh kagak ada ini ya, nggak ada karantina apa segala macam. Lo dapat data ini nggak kok Harry? Maksudnya negara-negara mana aja yang nerapin mereka bakal dikarantina dulu. Kalau Dubai nggak pakai karantina. Oh, gue kurang tahu sih. Kalau itu gue kurang tahu. Tapi kalau karantina bukannya semua player ya? Harusnya. Kagak, Dubai cuy langsung. Apalagi lihat apalagi dari langsung snapgram mereka langsung ngambil photoshoot. Betul Dubai tanpa. Iya benar. Benar. Berani banget ya. Ada 18 negara setahu gua. Setahu gua ada 18 negara. Setahu gua ya. Kalau kita ngomongin Dubai kan memang ya secara jumlah case dibanding Singapura jauh lah ya, banyakan Dubai gitu kan. Singapura jauh lebih dikit, cuma masalahnya Singapura ini kan negara hub. Kan beda juga penduduknya.
betul, lu keluar pergi itu biasanya memang transitnya di Singapura. Jadi mungkin karena itu Singapura lebih ketat. Menurut gue sih seperti itu. Oke. Bisa jadi sih. Cuma Karena kemarin transitnya pada di KL. Singapura tuh kayak ya negara kecil ya. Lo bisnisnya dari apa? Income-nya dari mana negaranya? Cuma dari putaran itu aja. Bahkan kalau setahu gue ya, pas gue dulu lagi ngobrol-ngobrol sama orang bisnis, bahkan itu banyak banget negara luar negeri gitu taruh HQ-nya tuh di Singapura. Bisnis perusahaan-perusahaan besar. Karena katanya negara di kantor pusatnya. Ya, karena Singapura itu katanya ya kalau nggak salah ya, namanya juga gue sotoy, ya kan, itu dengan biaya yang rendah tapi dengan keamanan yang cukup tinggi. Katanya Gimana? begitu. Mana biayanya rendah sih, Ji? Enggak, bukan maksudnya dibanding di negara-negara yang lain. Maksudnya katanya gitu. Dan dia kata keamanannya tinggi banget. Keamanannya iya sih, setuju sih. Katanya begitu. Maksudnya dibandingkan dia ditaruh di negara-negara lain yang lebih aman banget, cuma katanya cost-nya cukup tinggi katanya. Dan kalau taruh di Singapura itu katanya salah satu pusat Asia juga kalau mau mencangkup market Asia. Katanya Singapura. Tuh, kalau di bisnis katanya begitu katanya, gue sotoy. Iya. Sebagian besar memang kantor pusat kantor-kantor besar gitu di Singapura sih memang. HQ chapter Asia ya maksudnya, kantor pusat chapter Asia, bukan HQ keseluruhan worldwide, tapi chapter Asia tuh pasti rata-rata taruh di Singapura. Gitu. Aksesnya gampang, terus juga keamanan tinggi, terus juga katanya untuk kesehatan cukup tinggi gitu kan, concern dari bisnismen gitu-gitu biasanya. Wah, hujan nih gue. Gue juga hujan. Dari selatan gue hujan. Gue juga hujan nih dari tadi, internet gue udah lemot-lemot bet. Pertanyaan terakhir dah buat itu yang lemot internet apa lu? Buat kalian nih. Internet gue cuy, lu ngomong tadi ke pause cuy, masa? Kirain lu nyala. Pertanyaan terakhir nih Ji, kalau menurut kalian ya kan, khususnya para caster-caster kita yang lagi bertugas nih, RRQ bisa nggak sih nerusin kejayaan EVOS di tahun lalu? Kok RRQ doang, alter ego RRQ dong nanyanya. Kan who knows yang di final. Alter ego jatuhnya berarti ini yang pertama nggak sih untuk alter ego? Betul banget. Ini pertama, betul. Untuk yang pertama kan, kalau RRQ kan di M1 sempat hampir, gitu kan? Betul. Itu sih. Kira-kira gimana tuh? Bisa nggak nerusin kejayaan kayak EVOS di tahun lalu? Harusnya sih bisa ya kalau dilihat dari performa sekarang. Gue simple guy, bisa. Gue simple guy. Gue simple boy, bisa. Oke. Ya udah. BISA. Ya, Ji, tuh gue pas banget. Nge-lag banget muka lu. Langsung ke pas bagian mangap lah. Emang dia ini mampus lu yang nge-lag, mampus. Lu ngecengin gue nge-lag, lu ngecengin gue kan. Muka gue jelek pas mangap, lu nge-lag, mampus lu. Makanya hujan cu. Nah makanya kalau lagi musim-musim hujan kayak gini nih, lu mesti pakai aki Yuasa supaya kalau misal balik nih seng gitu kan, biar kagak kehujanan. Karena apa Ji? Seng, emang gimana harusnya? Sengnya gimana dong? Sengnya dulu. Seng. Karena nih ya brother semua ya, aki Yuasa bakal menemani kalian melewati banjir ya, buat kalian apalagi yang misalnya pacarannya jauh ya kan, misalnya pacarnya di Jakarta Barat, kalian tinggal di Jakarta Selatan kan, tapi pacar kalian kerja di Jakarta Utara. Itu pasti wajib pakai aki Yuasa biar nggak mogok di jalan. Jadi buat kalian kalau nggak percaya, itu ada aplikasinya. Aplikasinya di mana, Aplikasinya di Love Yuasa. Bukan sih. Apa sih? Udah gue uninstall. Aplikasi langsung aja download di App Store dan juga Play Store. Demi Allah udah lemot banget HP gue harus ganti HP cuy. Jangan lupa juga ya. Iya, jangan lupa juga di subscribe True Bangir. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya True Love Yuasa. Alright? Gak apa-apa, gue tau. I know what you feel bro. Gue pernah ngerasain itu, tenang. Gue tahu rasanya. Makanya kalau bisa cas HP lo pakai aki Yuasa ngecasnya. Bener. Taruh di mana? HP gue sama akinya gedean akinya Bambang. Gue tangan gue udah begini nih. Oke, Yuasa. Let's go battery.